kasih Tuhan, waktu kami berikan kita akan tunggu dengan satu pujian suka-sukamu Tuhan. Firman Tuhan, hal yang terpenting dalam kehidupan kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Aku berserah.
mengalami rasa takut oleh sebab yang berbeda satu dengan yang lain. Terkasih Tuhan, saya mau cerita sedikit. Waktu saya masih kecil dulu, pernah bermain sama teman-teman, namanya kejar-kejaran. Ada yang menjadi polisi dan ada yang menjadi pencuri. Waktu diundi, ternyata saya menjadi pencuri. Lalu saya lari dikejar oleh teman saya yang menjadi polisi. Tanpa sadar, di sana ada anjing yang sangat besar, punya tenaga saya, namanya Mbah No. Lalu saya dikejar oleh anjing itu. Saya sangat ketakutan karena anjing sangat besar dan galak. Tanpa sadar, saking takutnya saya masuk ke dalam rumah orang lain, tetangga saya. Saya masuk itu, di situ dimarahi karena berlari-lari di dalam rumah. Sampai saya tidak bisa menjawab apa yang sedang menghantui saya. Lalu saya keluar dari rumah itu lagi. Kalau saya nanti kembali, pasti saya ditangkap oleh teman-teman saya yang menjadi polisi. Tapi kalau saya maju, ada anjing lagi. Anjingnya duduk, saya pelan-pelan berjalan di depannya. Tak tahu teman saya yang dari belakang tadi mengejar saya lari. Anjingnya ikut mengejar saya, jadi saya kejar dua-duanya. Sampai saya bingung, ini nanti kalau sampai digigit anjing kayak gimana. Akhirnya saya masuk rumah lagi, rumah tetangga saya, dan diam di situ sampai tetangga saya bilang, "Menyapu orang ini," bilang gitu. Saya tidak bisa jawab, itu saking gugupnya saya, saking ketakutannya saya. Sampai saya dikasih minum. Akhirnya saya keluar,
anjing sudah tidak ada. Tapi teman saya masih mencari saya karena masih dalam permainan tadi. Dari kasih Tuhan, mungkin kalau kita semuanya mempunyai rasa takut, kita pun sulit untuk memikirkan sesuatu yang logis ataupun datang langsung kepada Tuhan. Entah apa yang kita lakukan tanpa berpikir panjang untuk kita datang pada Tuhan. Dan kita bisa mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa seorang bisa merasa takut? Seorang bisa merasa takut karena ia merasa sedang berhadapan dengan sesuatu atau seorang yang jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Seperti halnya Israel ini yang menghadapi tentara Mesir yang sangat luar biasa kuatnya. Dan sebaliknya, ia merasa dirinya lemah, kecil, dan tidak berdaya. Ia bukan hanya besar, tapi juga melakukan tekanan, ancaman, dan serangan terhadap diri kita waktu musuh kita mengejar. Itu sebabnya ketika seorang divonis, kalau di rumah sakit ya, karena sakit, oleh dokter bahwa ia mengalami sakit kanker. Saya mau cerita, maka ia melihat bahwa kanker itu adalah sesuatu yang begitu besar, sakit yang sangat berbahaya, mengancam dirinya. Tapi kalau kita mengalami sakit gigi, kita masih tenang dan berani menghadapinya. Mengapa? Karena kita menganggapnya bukanlah sesuatu yang benar dan mengancam diri kita. Terkasih Tuhan, apakah akibatnya bila kita takut? Bila kita dikuasai oleh ketakutan, maka kita sudah merasa kalah terlebih dahulu sebelum bertanding. Energi kita sudah bisa terlebih dahulu, kaki kita lunglai dahulu, tubuh merasa lemah, semangat kita hancur duluan. Artinya sebelum kita berbuat apa-apa, kita sudah terkapar, lemas, tidak berdaya. Bukan hanya itu, bisa saja kita menjadi stres, kalap, depresi. Kita bisa kehilangan akal sehat. Kita bisa mengambil langkah-langkah yang tidak terduga. Kita bisa menjadi orang yang lupa dengan Tuhan. Bagaimana dengan Israel? Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka sekarang sedang berada di padang gurun, kemah di tepi pantai. Di depan mereka ada laut terbarau yang tidak mungkin diseberangi dengan berenang di belakang mereka. Ada pasukan Mesir yang siap untuk membunuh mereka di belakang, mengejar mereka semuanya. Mereka tidak mungkin bisa berenang dengan jumlah 2 juta jiwa. Mereka tidak mungkin berperang karena mereka tidak terbiasa berperang, karena mereka budak. Di Mesir mereka semuanya budak. Tidak bisa berperang, mau berlari ke kiri ke kanan, adanya hanya padang gurun dan tidak mungkin bisa berlari. Karena itu mereka sangat ketakutan. Yang ada di dalam pikiran mereka adalah kematian yang mengerikan ada di depan mata mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sebaliknya, maut dan kengerian sudah ada di depan mata mereka. Mesir mendatangi mereka dengan kekuatan yang sangat hebat. Bukankah kita pun bisa merasakan hal yang serupa? Ketika kita merasa tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi, maka kita pun tidak berani untuk melangkah maju
malah kemungkinan kita akan mundur. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau kita memiliki kekuatan maka kita pasti akan terus maju. Tak kala kita memiliki kekuatan, yang perlu kita perhatikan kekuatan seperti apakah yang kita miliki. Tanpa sadar kita mengandalkan kekuatan-kekuatan yang bersifat duniawi. Saya ambil contoh. Waktu kita memiliki uang 100 juta, mungkin kita merasa memiliki kekuatan 100 juta. Kita memiliki uang 50 juta, mungkin kita juga merasa memiliki kekuatan 50 juta. Dan sebaliknya kalau kita tidak mempunyai uang, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Inilah kekuatan duniawi seperti ini. Ketika bangsa Israel ada di tepi laut dan mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa, mereka pun melupakan Tuhan. Itu sebabnya Israel mengeluh dan mengomel kepada Allah. Kita bisa melihat ayat yang 11 dan 12. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami orang Mesir daripada mati di padang gurun. Mereka marah kepada Tuhan dan protes terhadap kebijakan Tuhan. Mereka lupa dengan karya dan janji Tuhan. Kita bisa kembali perhatikan Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Mohon dibacakan Mbak Lia. 13 ayat 21 22. Yang bisa mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, bahkan sebelum keluar dari Mesir. Mereka sudah melihat kedahsyatan dan kemahakuasaan Allah melalui 10 tulah yang dikirimkan Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan berbagai masalah yang kita hadapi, kita seringkali protes dengan maksud dan rencana Tuhan. Menghadapi ketakutan yang dialami oleh bangsanya, apa yang dilakukan oleh Musa? Kita bisa perhatikan di dalam Keluaran 13 yang ayat yang ke-14 kami bacakan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu laki-laki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu, maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara kasih Tuhan, apa yang dilakukan Musa terhadap bangsanya saat itu? Musa mengajak bangsanya untuk mengingat lagi tentang Tuhan, bahwa mereka tidak sendirian di masa sekarang. Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Di situ ada Allah yang menyertai mereka. Tak kala kita sedang berada dalam pergumulan, kita seringkali merasa sendirian. Tidak ada orang yang menemani dan mengerti tentang diri kita. Seperti hanya anak kecil takut. Tapi ketika ia ada di dalam pelukan orang tuanya, ia bisa menjadi
tenang. Kenapa? Karena ia tahu bahwa ia tidak sendirian, seperti halnya Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak pernah sendirian, tak perlu takut. Ingatlah ketika tidak sendirian melewati masa-masa yang sukar ini, kita bisa melihat di Mazmur 23 ayat yang keempat, kami bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, dalam masa sesulit apapun, sesukar apapun, Tuhan beserta kita semua yang percaya pada Tuhan. Berkasih Tuhan, Tuhan yang akan berkarya di tengah-tengah mereka dan juga kita. Perhatikan ayat yang ke-14. Ayat yang terakhir, Keluaran 14, ayat yang ke-14. Tolong bacakan, Mbak Lia. Amin. Kita semuanya hanya diam, berdoa, biar Tuhan yang berperang untuk kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan lebih besar dari semuanya. Inilah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadikan kekuatan buat kita semuanya, dan Tuhan memberkati. Waktu kami serahkan kepada melayani. Nama Tuhan, sukacita Tuhan boleh turun dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap apa yang kita lakukan pada saat sore hari ini. Mari saudaraku, kita mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang baik. Mari kita sebelum pulang, kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian, sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Nanti waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak Ketua. Kawula badhe ngunjukaken doa syafaat Gusti kangge pemerintahan kawula sami niki.
ngantos dumugi paduka paringa kemampuan sedayanipun lalu kekuatan Gusti hikmat ingkang saking Gusti supados para aparatipun negari saged mangertosi menapa ingkang dados inggih menika kelemahanipun penyakit niki langkung saged musnahaken penyakit niki sedaya paduka berkati supados nemokaken menapa ingkang saged berantas niki Gusti paduka berkati aparat kalau sami negari niki supados negari niki saged enggal luar saking sakit penyakit niki. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Kula pitados sedaya menika sampun amarah paduka. Untuk ingkang saking Gusti, awit saking pratingkah prilakunipun manungsa ingkang sampun boten pranata kebak dosa, kebak kejahatan-kejahatan kang merajalela. Gusti manungsa tansah raket wonten ing donya niki tansah kebak kejahatan sehingga sami ninggalaken paduka boten wonten wedal ingkang kangge mikiraken paduka kangge mulyaken paduka kangge mencari paduka Gusti ampuni bangsa Indonesia lan bangsa sak jagat niki awit penyakit menika boten namung setunggalipun negara nanging sak jagat warata lamela Gusti ampuni sedayanipun umatipun Gusti paduka tiaken Gusti paduka sirep langkung paduka musnahaken penyakit niki supados umat manusia menika saged urip mulih tentrem ayem awit saking berkat paduka Gusti astu imbasipun boten mamung wonten penyakit kangge manungsa ning ugi kangge sedaya tanduran lan sapanunggalanipun nggih menika khususipun wonten ekonomi Gusti astu menika sampun karasaken kala sami bilih ekonomi sampun jalar wonten ing pundi-pundi kathah ingkang ngalami kesulitan kang sampun dumadi kathah pekerja dipun angguraken Gusti menika imbasipun kependunipun Gusti murkanipun Gusti dhateng umat manusia menika Gusti ampuni sedayanipun lerepaken murkanipun Gusti supados jagat niki saged urip tentrem malih awit saking berkatipun Gusti mawon Gusti astu matur nuwun berkati lan berkati kalau sami umat pilihanipun Gusti langkung Gusti kula pasrahaken dhateng Gusti wonten pundi panggenanipun kula suwun umat pilihanipun Gusti paduka lepasaken paduka jauhaken saking sakit penyakit niki namun seger waras ingkang saking Gusti tansah ingkang wonten awit saking berkat keparingipun Gusti astu kahanan niki boten wonten tiyang kang boten ajrih boten wonten tiyang kang dados nggih menika susah perkawis niki awit kahanan kula kinten boten wonten setunggal pun ingkang mampu ngatasi sedaya masalah ingkang saking Gusti niki Gusti astu yang boten saged banggaken sinten kemawon rukut kanca keluarga sedayanipun boten saged dipun banggaken saged milujengaken malih-malih kekayaan Gusti sedaya boten saged milujengaken boten saged ngamanaken boten saged nulungi saking kawontenan niki kathah yang sugih saged kecandhak niki saged yang kang gadhahi kapercayan lan kawasa saged kecandhak saking penyakit niki pramila boten wonten setunggal pun ingkang saged nulungi dumateng sok sinten kemawon Gusti astu kula namung ngandhalaken Gusti awit berfirman mengandalkan Tuhan boten wonten malih ingkang kita andhel-andhelaken ingkang kita jagaaken nggih menika namung saking Gusti sebagai pelindung penolong pemelihara wonten gesang niki Gusti astu padukalah ingkang kagungan sedaya lan sedayanipun kula boten ngandhelaken dhateng sok sinten kemawon Gusti namung kula ngandhelaken dumateng Gusti kekayaan boten saged nyelametaken namung Gusti kang saged nulung kula
Gusti atuh berkati pasaman iki. Ngandelaken dumateng paduka, jagaken dumateng paduka. Awit paduka tansah dados ingkang memelihara kawula. Kados dening Gusti nyanyian kala wau. Rambutmu sitok wae ora bakal jatuh yen Gusti ora ngersakake. Artine Gusti tansah melihara kawula sami. Para derek panjenengan pitadosa, wonten ngasanipun Gusti. Gusti njaga panjenengan sami. Gusti melihara panjenengan sami. Gusti melindungi panjenengan sami. Sambang mang pitadosa. Ya Gusti njaga kula lan sampean siang lan malam. Waktu keluar, waktu masuk panjenengan dipun jaga kalian Gusti. Wonten pundi panggenane Gusti njaga panjenengan sami. Panjenengan pitadosa. Duh Gusti, matur nuwun Gusti, matur nuwun. Kula paduka ampili panguwasa paduka Gusti. Kangge ngusir penyakit, kangge musnahkan penyakit ingkang merajalela wonten bumi niki. Gusti penuh kuasa kawula. Dengan kuasanipun Gusti kangge nyingkiraken penyakit lan kangge musnahkan penyakit ingkang wonten jagat niki. Langkung Gusti ingkang kita sanggi lan para derek kalomba bilih wonten ingkang ngalami sakit, Gusti paduka paringana kuasa kawula, ampilana kuasa kawula kangge nyingkiraken penyakit menika. Penyakit sing ana sapa wae, sing ana jagat iki sak penurute, dina iki tak usir, tak musnahne, tak kuat ado-ado sangka pangunepaning manungsa, yaiku atas asmane Gusti Yesus Kristus. Usir semuanya, hancurkan semuanya dalam kekuatan Tuhan. Gusti matur nuwun, Gusti matur nuwun atas berkat paduka wonten kawula sami. Kula derek monggo sami wangsul sasampunipun kawula ibadah mugi berkat saking Allah Sang Rama ingkang nyipta langit lan bumi, Allahipun Abraham, Ishak lan Yakub, Allah kawula sami ingkang nitaken langit gelasan saksinipun berkati panjenengan sami. Berkat-berkat saking Allah Sang Rama, yaitu berkat kecukupan secara jasmani dan rohani, berupa pelindungan, pertolongan, berkat pemeliharaan Tuhan, tentrem rahayunipun Gusti, tansah nunggil ana kowe lan aku saiki nganti salawase atas asmane Gusti Yesus Kristus ingkang kita sembah, kita bekteni, ingkang percaya bilang Tuhan memberkati.